Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini sebenarnya nggak ngaji ya, saya masuknya nggak saya isi, cuman ustadznya lagi helmnya ketinggalan, jadi ntar jam 9 baru nyampe ya, nggak apa-apa memanfaatkan waktu yang ada. Man belum muncul mat, nggak apa-apa baca sorop yang pertama aja, Pak Layak dulu nggak apa-apa, belum muncul, udah ayo baca sorop dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasara yansur nasran wa mansaran fahuwa nasirun dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun mif'alun madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun sona yasunu saunan wa masonan fahuwa sainun wa dzaka masunun sun la tasun masonun masonun niswanun wa dzaya ghazwan wa maghzan fahuwa ghazin wa dzaka maghzun ughzu la taghzu maghzan maghzan mizan amala ya'mulu amran wa mahmulan fahuwa amilun wa dzaka mahmulun umul la ta'mul mahmalun mahmalun mi'malun fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun daraba yadribu darban wa madroban fahuwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrabun Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadratin sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz suma jami'i wali songo usan Mbak Khalil Bangkalan Madura wa ila roh Mbak Hasyim Asari Jombang wa ila roh Ki Hasan Samsul Arifin Situbondo wa ila roh Mbak Hamid Pasuruan, Mbak Surga Surgi Pasuruan, Mbak Salaga Pasuruan, Mbak Gede dua putra dan cucunya. Wana khususan ila roh Mbak Ahmad Dahlan Karang Cempaka Madura wa ila roh Rijalul Ghaib Ahmad Balya Bil Malkan Nabiullah Khidir alaihissalam. Wana khususan ila roh Mbak Sajjad Madura, khususan ila roh Mbak Ali Maksum Lasem Rembang, Mbak Bisri Mustafa Leteh Rembang, wa ila roh Mbak Maimun Zubair Sarang Rembang, Mbak Sal Mahfud Ki Abdullah Salam, Mbak Yai Itulah Rifai Cepulek Padi, Mbah Madun Pondohan Padi, Mbah Arwani Kudus, Mbah Makmun Kudus, Mbah Turehan Kudus. Wana khususan ila roh Mbah Sore Darat Semarang, Abu Yadimyati Banten, khususan ila roh Abah Anom Ki Ilyas Ruhiyat Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya, Ki Haji Yusuf Taujiri Garut, Kang Ayub Cirebon, wa jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina fiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala sekarang babul atfi. Ya, ini ngaji enggak lama ya. Babul atfi ay hadza babul atfi. Bermula ini itu bab menerangkan atof. Wahuwa dan bermula atof. Kan tabe ada 4. Naat, atof, taukid, badal. Nah sekarang yang kedua. Kan kemarin naat udah. Sekarang atof ya. Wahuwa dan bermula atof. Lughatan menurut bahasa. Ar-ruju'u itu kembali. Ila syai'i kepada sesuatu. Ba'dal insirafi setelah berpaling atau setelah pergi. Anhu dari syai'. Ono tiyuk dibangunin. Lah yo orang baru mulai ngaji udah ngantuk ya. Aduh. Jadi berarti kan atof itu mempunyai 2 makna. Udah enggak usah ditulis, papan tulisnya agak jauh. Atof itu ada secara pengertiannya ada 2. Pertama lughatan menurut bahasa. Maknanya atof menurut bahasa adalah kembali kepada sesuatu setelah ia pergi atau berpaling. Umpamanya nanti Aska pulang enggak lu ke Cilincing? Enggak. Pulang. Iya enggak? Dia Aska pulang ke Cilincing. Setelah pulang dari Cilincing habis lebaran balik lagi ke Al-Aziza. Itu secara bahasa namanya atof. Tapi secara bahasa kembali kepada sesuatu setelah pergi atau berpaling darinya. Wastilahan, nah ini yang penting. Ini harus kalian kuasai. Wastilahan dan atof dalam istilah maksudnya istilah ulama nahwu. Huwa ya atof. At-tabi'u itu lafadz yang mengikut. Itu syarat yang pertama. Yang kedua al-mutawassitu yang menengah-nengahi. Jadi kata-kata wasat atau wasit. Al-mutawassitu yang menengah-nengahi. Bainahu antara tabi' wa baina matsbu'ihi dan antara yang diikuti tabi'. Apa yang al-mutawassitu? Ahadu hurufil atfi, salah satu huruf-huruf atof. Al-asyrati yang 10. Awit tis'ati atau 9. Nah ini ada keraguan. Nah ntar dulu. Jadi langsung ya. Ya sebenarnya udah bisa diartikan. Atof menurut istilah ilmu nahwu adalah tabe'. Tabe' itu isim atau lafadz yang ikut. Nah, yang di tengah-tengahi antara tabe' dan matbu'nya oleh salah satu huruf atof yang ada 9 atau 10. Oke? Saya ulangi, diperhatikan. Atof walaupun nanti saya tulis, cuman kalau dari awal kalian paham, kesononya insya Allah enak. Itu tiuk dibangunin, cuci muka. Kok malah ngumpet, cuci muka sana. Dari tadi Aldi geseran ke sana lu. Lu tinggi buat ngumpet, tidur dia ya enggak? Sembarangan. Ngaji ngantuk melulu. Atof adalah ya, secara istilah nih, isim yang mengikut, yang di tengah-tengahi antara tabe' tadi dengan matbu'nya oleh salah satu huruf yang ada 10. Masalah mau saya tulis di papan tulis tanggung. Faqauluna, nah ini yang saya anggap penting juga. Faqauluna, maka bermula ucapan kami musonib. At-tabi'u yaitu lafadz at-tabi'. Jinsun itu namanya isim jenis. Nah, tabi' itu jenis. Maksudnya jenis bagaimana? Yasmulu
yang mencakup apa tabe sairat tawabi'i pada semua pengikut-pengikut. Tawabi kan ada 4 tadi, naat, atof, taukid, badal, 4 kan. Semua yang 4 ini namanya tabe. Jadi naat ya disebut tabe, atof ya disebut dengan tabe, taukid ya tabe, badal juga tabe. Cuman secara definisi wa qauluna, dan bermula ucapan kami, yaitu lafadz al mutawassitu bainahu wa baina matsbu'ihi ahadu hurufil atfi. Tadi kan sudah diartikan, yang menengah-nengahi bainahu antara tabe wa baina matsbu'ihi, dan antara yang diikuti tabe apa ahadu hurufil atfi, salah satu huruf-huruf atof. Yukhriju, nah itu kuncinya. Yukhriju itu mengeluarkan apa qauluna al mutawassit bainahu dan seterusnya, baqiyatat tawabi'i, pada semua tawabi yang ada. Fa innaha, maka sesungguhnya baqiyatut tawabi, laisat itu tidak ada apa baqiyatut tawabi, tidak ada itu tabiatan, isim atau lafadz yang ikut biwasitotin, dengan lantaran huruf lain. Udah segitu dulu ya. Ini diperhatikan biar langsung mudah paham kalian. Sekarang bagian yang kedua, namanya adalah atof. Atof tadi ada 2. Secara lughatan maknanya adalah arruju' ila syai', dan seterusnya lah. Kalau lughat ini istilah, sekarang istilahan. Makanya ini dihapus apa? Geng, orang bisa hilang begitu, emang dasar pada rajin ya. Ntar ini terbangin ini, nah kan buktinya bisa hilang tuh. Nah iya kan? Nah, udah mukanya repes. Alah, lu ngerti repes gak? Lu itu. Menurut istilah adalah at-tabi', diperhatikan ya. At-tabi' al-mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi. Nggak nyampe, biar satu baris saja. Al-asroh atau atis'ah, satu atasnya. Diperhatikan, ini definisinya supaya betul-betul paham semuanya. Atof, apa itu atof? Atof adalah, pertama syaratnya adalah tabe. Ini syarat utama. Kata-kata tabe itu mencakup 4-4-nya, naat, atof, taukid, badal, semuanya kecakup. Oke, bisa dipahami? Naat ya tabe, atof ya tabe, taukid ya tabe, badal juga tabe. Nah, ucapannya musonif yang namanya tabe, ini dalam ilmu mantek itu namanya isim jenis, jinsun. Jelas? Apa itu maksudnya jenis? Jenis itu yang mencakup keseluruhannya tabe. Mau naat kek, mau atof kek, mau taukid kek, badal kek, itu disebut tabe. Oke? Itu namanya ucapannya musonif at-tabe, itu disebut dengan jenis, gampangannya lah. Itu adalah jinsun. Ini dalam ilmu mantek. Nah, al-mutawassit bainahu wa baina masbu'ihi ahadu hurufil atfil asra. Ini syarat yang kedua. Panjang, tadi kan udah diartiin. Syarat atof yang kedua adalah tabe tadi di tengah-tengahi oleh salah satu huruf yang 10. Antara tabe dengan matbu itu ada penengah, ada perantara. Itu namanya disebut dengan huruf
atof. Nah, ucapannya musonif al-mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi al-asra, itu disebut mengecualikan atau mengeluarkan tabe'-tabe' yang lain. Tadi kan ada naat, ada atof, ada taukid, ada badal. Ini bakasnya atof. Berarti selain atof, berarti naat, taukid, dan badal itu dikecualikan oleh poin yang kedua, oleh poin al-mutawassit ini. Kenapa? Ketiga-tiganya ini tidak ditengah-tengahi oleh yang namanya huruf atof. Oke, bisa dipahami? Maka contoh ini biar gampang. Umpamanya saya kasih contoh, jaa Zaidun wa Amrun. Umpamanya jaa telah datang siapa Zaidun Zaid, wa Amrun dan Amr. Ini Amrun itu namanya atof atau maktuf. Ini istilahnya diperhatikan dulu. Saya kasih bahasa pengantar. Nama lain daripada maktuf kalau kaitannya tabe atau tawabe, dia adalah tabe. Jelas nih maksudnya? Jadi Zaidun itu disebut maktuf, tapi juga bisa disebut juga dengan tabe. Oke? Amrun, wawunya inilah disebut dengan huruf huruf atof. Zaidun itu namanya maktuf alaih, maktufun alaih, atau nama lainnya adalah matsbu. Maksudnya matbu yang diikuti. Nah, ini ciri khas daripada atof adalah tabe yang ikut kepada matsbu tapi diikuti, di tengah-tengahi. Ini loh, wow. Itu namanya huruf atof. Antara tabe dengan matsbu di tengah-tengahi oleh huruf atof. Sementara naat, taukid dan badal itu tidak di tengah-tengahi oleh huruf atof. Oke, gampang kan? Nah, yang kecil-kecil ini guru langsung paham. Aska juga guru langsung paham. Ngantuk mulai. Lu belum ngopi kali ya? Ngopi. Mau aja kalau lu tahan kopi mah. Oke, ada yang nanya nggak? Ini supaya paham gitu. Nah, baru lanjut berikutnya. Oke, sekarang summa'lam, kemudian ketahuilah siapa kamu, annal atfa, pada sesungguhnya atof, qismani itu ada dua macam, ada dua bagian. Atof terbagi dua. Atfu bayanin, yaitu atof bayan. Apa mat? Kirain mati. Atfu bayanin yaitu atof bayan. Ya ini mohon maaf loh. Apa namanya? Ngaji itu kadang-kadang 1 jam, yang masuk cuman setengah jam itu ya. Karena sinyalnya ngajak berantem. Mumpung ini terang ini kan, kemarin hujan terus. Wa atfu nasakin dan atof nasak. Yang pertama atof bayan, yang kedua atof nasak. Bagaimana membedakannya? Fa'atfun nasaki, maka bermula atof nasak. Yakunu, itu ada apa atof nasak? Ada itu bil wawi, dengan huruf wawu. Contohnya udah saya tulis di papan tulis. Wa bi ghairiha, dan dengan oke ya, kita lanjutkan ya. Ini mati lagi. Kita lanjutkan. Fa umaru, maka bermula lafadz Umar. Fa umaru, maka bermula lafadz Umar. Atfu bayanin, itu namanya atof bayan. Maksudnya atof bayan itu apa sih? Ai mubayyinun, tegasnya atof yang menjelaskan. Liqaulihi, terhadap ucapannya orang tadi. Faruk Sumia, diberi nama, diberi gelar siapa Umar, Farukon,
pada nama Faruq li farqihi, karena bisa membedakannya Sayyidina Umar bainal haqqi, antara yang hak, wal batili, dan yang batil. Udah titik, diperhatikan. Nah, mana ini kalau bisa besok digelarin anu juga ya, tiker nih, dingin saya. Ya udah ini aja digabung nggak apa-apa. Lah udah tua malah beda coy. Ah gini loh, saya neranginya jadi nggak bisa duduk. Ah kan enak. Ya perhatikan, atof terbagi dua. Pertama atof bayannya dulu, atof bayan. Yang kedua atof nasak. Nah, atof nasak ini loh, atof yang di atas itu, oke? Atof secara istilah. Sementara atof bayan itu atof, diperhatikan, yang tidak ditengah-tengahi oleh huruf atof. Ini contohnya, ada ucapan orang Arab, aksama billahi Abu Hafsin Umaru. Nah ini, aksama bersumpah billahi dengan nama Allah, siapa Abu Hafsin ini fa'il. Nah Abu Hafs itu siapa? Kan Umaru yaitu nah Umaru di sini itu disebut namanya atof bayan. Umpamanya contoh yang lain, ja'a Umaru alfa ruku. Gelarnya Sayyidina Umar kan Al-Faruq, karena membedakan antara hak dan yang batil. Nah ini Umaru Al-Faruqu, Al-Faruq ini namanya atof bisa dibedakan kan? Nah kalau atof nasak ini sama dengan yang contoh di atas, ja'a Zaidun wa Amrun. Nah atof ini loh disebut dengan atof nasak. Oke, bisa membedakan kan? Sekarang Dias lagi yang ngantuk. Kenapa sih pada ngantukan? Kenapa nggak pada melean? Ini nggak? Aska masih ngantukan. Qauluhu bermula ucapannya musonib. Qauluhu bermula ucapannya musonib. Wahia dan bermula huruf atof. Al-wawu itu wawu. I'lam, ketahuilah siapa kamu, ngebut dikit ya. Anna hurufal atfi, pada sesungguhnya huruf atof ala qisma ini itu terbagi atas dua bagian. Huruf atof terbagi dua bagian. Minha itu diantara huruf atof ma bermula huruf yusharriku, yang bersekutu, apa ma fil lafzi wal makna, di dalam lafadznya, wal makna dan maknanya. Maksudnya bersekutu itu berinteraksi langsung antara lafadz dan maknanya. Wahia dan bermula ma yusyarriku fil lafzi wal makna sitatun, itu ada 6. Wa minha, dan itu diantara huruf atof ma bermula huruf yusyarriku yang bersekutu apa ma fil lafzi di dalam lafadznya, fakot saja. Wahua dan bermula ma yusyarriku fil lafzi fakot salah satun, itu ada 3. Wahia dan bermula 3, bal wala walakin, itu bal, wala dan la. Bal maknanya bahkan, la maknanya tidak, walakin dan lakin maknanya tetapi. Maknanya tasrik fil lafzi itu apa? Wa makna tasriki, dan bermula maknanya bersekutu, fil lafzi di dalam lafad, ayyuh kama, itu bahwasanya dihukumi. Ayyuh kama itu bahwasanya dihukumi, dijatuhkan hukum. Alal ma'tufi, apa alal ma'tuf, lafaz yang diatofkan, bi'irabil ma'tufi alaihi, dengan i'rabnya ma'tuf alaih. Jadi i'rabnya aja yang masuk. Jadi lafzi
itu hanya masuk tapi dalam i'rab. Wa makna tasyriki dan bermula maknanya mensekutukan, menggabungkan, fil hukmi di dalam hukum, ini lawannya lafat. Ayus bata itu bahwasanya ditetapkan lil ma'tufi bagi ma'tuf apa hukmul ma'tuf alaih, hukum ma'tuf alaih. Wa huwa dan bermula hukum al maji'u itu makna datang, masalan hale seumpamanya fi qaulika di dalam ucapan kamu jaa zaidun wa amrun. Jaa telah datang siapa zaidun Zaid wa amrun dan amr. Tanggung segitu dulu tapi enggak bisa saya gas. Diperhatikan huruf athof nanti itu terbagi dua. Pertama ini kaitannya huruf A athof, diperhatikan ya. Pertama at-tasyrik fil lafzi wal hukmi, lafaz dan hukumnya bareng. At-tasyrik kurang. Yang kedua at-tasyrik tapi fil lafzi. Ini diperhatikan. Saya contoh. Ini udahlah, kalau naik lagi ntar ribet. Udah gini aja. Jaa Zaidun wa amrun. Ini contohnya. Zaidun dibaca apa? Rofa. Amrun juga dibaca rofa. Lafadznya ikut gak dalam i'rabnya? Ikut apa enggak? Jawab bareng-bareng. Ikut apa enggak? Melek gitu. Terus kalau Zaid datang, Amr datang apa enggak? Datangnya Zaid sama Amr sama-sama datang. Artinya lafadznya bersekutu, hukumnya juga bersekutu. Nah, ini hurufnya ada 6. Di antaranya wawu, fa, summa, au, apa? Imma, bal enggak lah, bal di sini. Apa? Am. Nah itu ada 6. Ya. Iya, kan huruf atau ada 9 atau 10 kan? Nah, yang 3 ini enggak, bal, la dan lakin. Nah, ini di sini umpamanya begini. Jaa Zaidun. Yang datang siapa? Zaid. La amrun. Amr datang apa tidak? Nah, ini 3 ini i'rabnya amrun ngikutin Zaidun. Tapi perbuatan datang Amr tidak terlibat dengan Zaid. Oke? Umpamanya juga sama. Ma jaa Zaidun. Bal amrun. Yang datang siapa? Yang datang siapa? Zaid tidak datang. Yang datang siapa? Nah, kalau ini Amr yang nggak datang. Jelas? Ini juga sama, tinggal Jaa Zaidun lakin amrun. Oh, Zaid nggak datang berarti Amr yang datang. Oke? Nah, ini disebut at-tasyrik tapi fil lafzi. Maksudnya fil lafzi apa? I'rabnya terlibat tapi perbuatannya tidak terlibat. Perbuatan itu gampangnya hukumnya. Bisa dipahami kan? Nah, ini contohnya, bisa kalian nanti bedakan. Nah, itulah pendalaman nahwu, pendalaman jurumiyah gitu loh. Nah, nahwu yang seperti ini itu nanti akan ketara, akan kelihatan perannya ketika kalian mengartikan Al-Qur'an, sabda Nabi, atau kalian membaca naskah-naskah bahasa Arab. Nah, kalau Fathul Mu'in yang kitabnya jelimet, nah itu nanti akan terasa sekali. Konteks hukumnya, mantuknya bagaimana. Nah, itu nanti akan terasa. Oke, kita lanjut. Biar nyampe titik lah.
Wa bada dan memulai siapa musannif al musannifu bil wawi dengan huruf wau. Li annaha karena sesungguhnya huruf wau ummul babi itu sumbernya bab, biangnya bab. Wahia dan bermula wau itu limut lakil jam'i untuk keumumannya mengumpulkan. Fala tufidu maka tidak memberi faedah apa wau tartiban pada makna tartib urut, wala ta'kiban dan tidak makna ta'kib mengiringi atau mengikuti, wala itu apa kalian? Ma'iyatan ya, dan tidak ma'iyah bersama-sama. Fata'atifu maka mengatofkan apa wau allahiqo pada yang menyusul, yang namanya nyusul apa? Belakangan kan? Alas sabiki atas yang terdahulu. Kama fi qaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya Allah Ta'ala walaqad arsalna Nuha wa Ibrahima dan sungguh betul-betul telah mengutus siapa kami mengutus Nuhan pada Nabi Nuh wa Ibrahima dan Nabi Ibrahim. Fa inna Ibrahima maka sesungguhnya Nabi Ibrahim mutaakhirun itu belakangan fil irsali dalam diutus. Jelas kan? Nah, walaupun gak saya jelaskan kan. Wa ta'tifu dan mengatofkan apa wau as-sabiqa pada yang terdahulu ala lahiki atas yang menyusul yang belakangan. Kama fi qauli ta'ala kama sebagaimana keterangan fi qaulihi ta'ala yang ada dalam firman Allah Ta'ala walaqad auhayna ilaika wa ilal ladzina min qablika. Walaqad auhayna dan sungguh betul-betul telah memberi wahyu siapa kami ilaika kepada kamu wa ilal ladzina dan kepada mereka min qablika yang sebelum kamu. Wa tu'taful masahibu ala masahibihi wa ta'tifu dan mengatofkan apa wau al musahibah pada yang membarengi ala musahibihi atas ala musahabihi atas yang dibarengi musahib. Kama fi qaulihi ta'ala fa anjayna maka menyelamatkan siapa kami hu pada Nabi Nuh wa ashabas safinati dan penghuni perahu. Udah wau itu fungsinya limut lakil jam'i, baik ada kalanya ngikutin duluan, ngikutin belakangan atau berbareng-bareng sekaligus kamanya gitu. Wa qauluhu wal fa'u qauluhu bermula ucapannya musonib wal fa'u dan fa wa iya dan bermula fa lit tartibi itu menunjukkan makna tartib. Tartib itu apa? Urut. Si A kemudian si B, yaitu urut namanya tartib. Wa ta'kib dan ta'kib. Ta'kib itu ngiringi. Takulu berkata siapa kamu Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid. Setelah Zaid datang fa'amrun maka kemudian Amr. Nah ini yang datang Zaid dulu kemudian Wa idza kana dan apabila ada apa maji'u amrin kedatangannya Amr ba'da maji'i Zaidin itu setelah kedatangannya Zaid min ghairi mahmalatin dengan tanpa jeda. Lafaz mahmalah tadi bi fathil mimi dengan dibaca fathah mimnya yakni mengendaki siapa musonib min ghairi tarohin dengan tanpa nunda-nunda. Wa amma muhmalatin tenang aja habisin dulu. Dan adapun bermula maknanya muhmalah bidhammil mimi dengan dibaca dhammah mimnya fahiya maka bermula muhmalah yang dibaca dhammah mimnya akaratu zaiti itu sisa apa akarah itu apa sisa ya atau peresan minyak. Waktu ridho dan dilawan ala ifadatil fa'i atas memberi faedahnya fa litartibi untuk makna tartib biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala
Wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaa ba'suna bayata. Wa kam min qaryatin, dan bermula betapa banyak min qaryatin dari penduduk negeri, ahlakna yang telah membinasakan siapa kami ha pada qaryah, fajaa maka datang apa ba'suna siksa kami, bayatan dalam waktu malam. Fadzohirul ayati maka bermula zahirnya ayat itu anna maji al ba'si, sesungguhnya datangnya siksa, ba'dal ihlaki itu setelah membinasakan, ma'anal ihlaka serta sesungguhnya merusak membinasakan, la yakunu itu tidak ada apa ihlak illa ba'da maji il ba'si, kecuali setelah datangnya siksa. Maknanya al-ba's ayil adzabi. Tanggung ini, tentu udah nyampe ya. Wa ujiba, dan dijawab anil ayati dari ayat apa, bi anna fiha, sesungguhnya itu di dalam ayat apa syai'an sesuatu, mahdhufan yang dibuang, wa takdiru, dan bermula takdirnya atau kira-kiranya, wa kam min qaryatin ahlaknaha ai aradna, itu yang dibuang, tegasnya menghendaki siapa kami, ihlakaha pada membinasakan qaryah, fajaa maka datang ha pada qaryah apa ba'suna siksa kami, wala syakka, dan tidak ada keraguan itu maujud, annamaji al ba'si, sesungguhnya datangnya siksa, musab babun itu disebabkan anil iktiradi dari perlawanan, ala kauniha atas adanya qaryah, kok qaryah apa namanya, apa tadi, fa lit ta'kibi, itu menunjukkan mana ta'kibi qaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsaan ahwa. Fa inna dhahiral ayati, maka sesungguhnya dhahiral ayat, alladzi itu zat, akhraja yang telah mengeluarkan, kan gitu. Siapa alladzi, al-mar'a pada yaitu yang sesuatu yang di apa namanya, diangon, nah gitu kan. Mana Ustaz Ghafur? Udah nyampe ya? Ya udahlah, fa inna dhahiral ayati wallahu alam. Soal ya enggak enak lah, emang jamnya dia. Udah mati. Ah, udah Mbak, lanjut Mbak. Kok mati mulu, ngapa sih ya? Belum